Pemerintah Indonesia bersiap menghadapi tantangan baru dalam hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Bayang-bayang perang dagang kembali muncul, memaksa kita untuk jeli melihat peluang dan merumuskan strategi terbaik. Kenaikan tarif impor hingga 32% yang diumumkan Presiden Trump tentu bukan kabar baik. Namun, Indonesia memilih jalan diplomasi, mengutamakan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. 3 proposal utama telah disiapkan sebagai senjata utama dalam negosiasi ini. Masing-masing menyasar titik krusial dalam hubungan dagang kedua negara. Pertanyaannya, seberapa efektifkah strategi ini dalam melindungi kepentingan nasional Indonesia? Di video kali ini, kita akan membedah tuntas 3 proposal Indonesia, menganalisis peluang dan tantangannya, serta memproyeksikan dampaknya bagi perekonomian nasional. Siapkan diri Anda untuk menyelami lautan informasi dan analisis mendalam, karena kita akan mengupas tuntas strategi Indonesia dalam menghadapi tantangan tarif impor AS. Proposal pertama yang diajukan Indonesia adalah meningkatkan volume impor produk dari Amerika Serikat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki hubungan dagang antara kedua negara dan mengurangi ketegangan yang telah berlangsung lama. Strategi ini seolah pedang bermata dua. Di satu sisi, ini bisa menjadi cara efektif untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperbaiki neraca perdagangan. Di satu sisi, peningkatan impor dapat menjadi pemanis dalam negosiasi, menunjukkan itikat baik Indonesia untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dengan AS. Ini bisa membuka jalan bagi kesepakatan dagang yang lebih menguntungkan di masa depan. Pemerintah menargetkan produk-produk strategis seperti gandum, kapas, minyak, dan gas, komoditas yang memang sudah rutin diimpor dari AS. Produk-produk ini sangat penting bagi kebutuhan dalam negeri dan industri Indonesia. Tak hanya itu, Indonesia juga membuka peluang untuk meningkatkan impor produk elektronik, furnitur kayu, dan sepatu. Produk-produk ini memiliki permintaan tinggi di pasar domestik dan dapat membantu memenuhi kebutuhan konsumen. Namun di sisi lain, peningkatan impor, terutama dalam jumlah besar, berpotensi menjadi bumerang. Ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasar domestik. Industri dalam negeri bisa saja tertekan, tergerus oleh membanjirnya produk impor. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan produksi lokal dan hilangnya lapangan kerja. Ketergantungan terhadap produk AS pun berpotensi meningkat, menempatkan Indonesia pada posisi tawar yang lemah di masa depan. Ini bisa membuat Indonesia lebih rentan terhadap perubahan kebijakan perdagangan AS. Pemerintah tentu harus cermat menghitung dampaknya. Setiap keputusan harus didasarkan pada analisis yang mendalam dan perhitungan yang matang. Jangan sampai niat baik berujung pada kerugian ekonomi jangka panjang. Risiko-risiko ini harus diantisipasi dengan baik. Diversifikasi pasar dan penguatan industri dalam negeri menjadi kunci penting agar strategi ini tak menjadi senjata makan tuan. Dengan memperkuat industri lokal, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada impor. Pertanyaan kritisnya, mampukah peningkatan volume impor yang notabene menguntungkan AS benar-benar meluluhkan hati Donald Trump dan membuatnya melunak terkait tarif impor? Ini adalah pertaruhan besar bagi Indonesia. Atau justru menjadi jebakan yang melemahkan posisi Indonesia dalam jangka panjang. Risiko ini harus dipertimbangkan dengan serius. Analisis mendalam dan perhitungan yang cermat mutlak diperlukan. Setiap langkah harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif. Jangan sampai langkah yang diambil justru kontraproduktif, merugikan industri dalam negeri, dan memperlemah daya saing produk Indonesia di pasar global. Ini adalah tantangan besar yang harus dihadapi dengan strategi yang tepat. Proposal kedua yang ditawarkan Indonesia adalah pemberian insentif fiskal dan non-fiskal. Insentif ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan karpet merah bagi produk-produk AS, berupa keringanan bea masuk dan pemangkasan berbagai pungut pajak. Langkah ini diambil untuk meningkatkan daya saing produk-produk tersebut di pasar domestik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa tarif impor Indonesia untuk produk AS relatif rendah, bahkan untuk komoditas strategis seperti gandum dan kedelai, sudah 0%. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga hubungan dagang yang baik dengan Amerika Serikat.
Namun, pemerintah masih membuka peluang untuk memberikan insentif tambahan, termasuk dalam hal pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai impor. Ini adalah bagian dari upaya untuk menarik lebih banyak investasi dan meningkatkan volume perdagangan. Strategi ini memang berpotensi menekan harga produk AS di pasar Indonesia, meningkatkan daya saing, dan menarik minat konsumen. Dengan harga yang lebih kompetitif, diharapkan produk-produk AS dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Namun, pertanyaan besarnya adalah, seberapa besar dampaknya terhadap neraca perdagangan dan penerimaan negara? Apakah keuntungan yang diperoleh dari peningkatan volume perdagangan dapat mengimbangi potensi kerugian dari penurunan pendapatan pajak? Pemberian insentif dan pemangkasan pajak ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, dapat mendongkrak volume impor dan menyenangkan AS, tetapi di sisi lain, berpotensi mengurangi penerimaan negara dan menggerus pendapatan dari sektor pajak. Di satu sisi, dapat mendongkrak volume impor dan menyenangkan AS. Ini bisa menjadi langkah strategis untuk memperkuat hubungan bilateral dan membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Namun, di sisi lain, berpotensi mengurangi penerimaan negara dan menggerus pendapatan dari sektor pajak. Hal ini bisa menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal. Pemerintah harus cermat menghitung dan menganalisis efektivitas strategi ini. Setiap keputusan harus didasarkan pada data dan analisis yang mendalam, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian. Jangan sampai niat baik berujung pada defisit anggaran dan ketidakstabilan fiskal. Pemerintah harus berhati-hati dalam menyeimbangkan antara memberikan insentif dan menjaga kesehatan fiskal negara. Keseimbangan antara kepentingan nasional dan diplomasi ekonomi menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Diplomasi ekonomi yang baik dapat membuka peluang baru bagi Indonesia di kancah internasional. Pertanyaan kritis yang perlu diajukan adalah, mampukah insentif dan pemangkasan pajak menjadi magneti yang cukup kuat untuk menarik minat AS dan melunakkan sikap mereka dalam negosiasi? Ataukah langkah ini hanya akan memberikan keuntungan jangka pendek tanpa manfaat jangka panjang? Atau justru menjadi blunder kebijakan yang berdampak negatif bagi perekonomian nasional? Pemerintah harus bijak dalam mengambil keputusan agar tidak menimbulkan dampak buruk yang tidak diinginkan. Proposal ketiga yang diajukan Indonesia adalah deregulasi non-tariff measures, atau NTMs, langkah strategi yang bertujuan untuk melonggarkan berbagai hambatan non-tarif bagi produk-produk Amerika Serikat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan arus perdagangan antara kedua negara, membuka peluang baru bagi produk-produk AS untuk masuk ke pasar Indonesia dengan lebih mudah. Salah satu poin krusial dalam proposal ini adalah relaksasi tingkat komponen dalam negeri, atau TKDN, untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi. Dengan melonggarkan aturan ini, diharapkan perusahaan teknologi dapat lebih mudah beroperasi di Indonesia tanpa harus memenuhi persyaratan yang ketat terkait komponen lokal. Artinya, perusahaan teknologi raksasa AS seperti General Electric, Apple, Oracle, dan Microsoft berpotensi mendapatkan karpet merah untuk masuk dan memperluas pasar mereka di Indonesia. Ini bisa menjadi peluang besar bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk meningkatkan penetrasi pasar mereka di Asia Tenggara. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk mengevaluasi kembali berbagai aturan yang dianggap menghambat laju perdagangan, termasuk larangan terbatas dan proses sertifikasi halal. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi yang ada tidak menjadi penghalang bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi asing. Di satu sisi, deregulasi NTMs dapat menjadi angin segar bagi iklim investasi, mendorong transfer teknologi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Ini bisa menjadi dorongan besar bagi sektor teknologi di Indonesia, yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan. Namun di sisi lain, pemerintah harus cermat dan memastikan bahwa deregulasi tidak berujung pada liberalisasi sektor strategis yang justru merugikan kepentingan nasional. Kebijakan ini harus diimbangi dengan langkah-langkah yang melindungi industri dalam negeri, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketergantungan terhadap teknologi AS kemungkinan membanjirnya produk impor, dan ancaman bagi industri dalam negeri adalah beberapa risiko yang perlu diantisipasi.
Pemerintah harus siap dengan strategi mitigasi untuk mengatasi potensi dampak negatif dari deregulasi ini. Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kedaulatan nasional. Ini adalah tantangan besar yang memerlukan kebijakan yang bijaksana dan terukur. Pertanyaan kritisnya, seberapa besarkah manfaat yang akan diperoleh Indonesia dari deregulasi NTMs? Apakah keuntungan ekonomi yang diharapkan sebanding dengan risiko yang mungkin timbul? Mampukah strategi ini meyakinkan Amerika Serikat untuk melunakkan sikap dalam negosiasi tarif impor? Ini adalah salah satu tujuan utama dari deregulasi ini, namun hasilnya masih harus dilihat. Atau justru menjadi bumerang yang merugikan Indonesia dalam jangka panjang? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun yang pasti, kebijakan ini harus diimplementasikan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. 3 proposal telah diajukan Indonesia di meja perundingan. Masing-masing menawarkan peluang sekaligus menyimpan risiko. Pertanyaan kunci yang harus dijawab adalah, seberapa besar keuntungan ekonomi yang akan diraih Indonesia dari kesepakatan ini? Apakah sepadan dengan risiko dan konsekuensi jangka panjang yang mungkin timbul? Pemerintah memikul beban berat untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam negosiasi ini berpihak pada kepentingan nasional. Jangan sampai ada kesan bahwa Indonesia mengalah dan mengorbankan kedaulatan ekonominya demi memuaskan kepentingan Amerika Serikat. Kita tunggu saja, seperti apa hasil akhir dari negosiasi dagang ini. Yang pasti, mata publik akan terus mengawasi dan mengkritisi setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Karena pada akhirnya, kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyatlah yang menjadi prioritas utama.